아니야 진짜 미안해 은진아 진짜로 다시는 눈에 안 띄고. 그건 당연한 거고. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Setelah di episode kemarin memutuskan untuk keluar dari sekolah hanya karena perbuatan Yeonji, well, seperti apakah pembalasan Eun selanjutnya? Tanpa berlama-lama, langsung kita gas aja ke filmnya. Dan inilah lanjutan dari film yang berjudul The Glory episode 14. Episode 14 ini dibuka dengan scene memperlihatkan sebelum mayat Meo ditemukan. Terlihat pelaku peletakan mayat itu pun yang ternyata sekelompok preman. Yang sampai di sini tapi belum diketahui preman itu anak buah siapa teman-teman. Lalu terlihat Yeonji yang bersedia membayar mahal untuk mayat Meo pun dibawa Pasun ke rumah duka itu. Namun karena Pasun di sini belum mengetahui Meo sudah ditemukan, ia pun membuka kapsul kosong itu. Dan saat Pasun panik mengetahui hal itu, telepon dari Hijong pun berdering dan memberitahu Yeonji bahwa mayat Meo sudah ditemukan. Juga di telepon itu, Hijong pun mengancam Yeonji bahwa ia telah memegang bukti kalau Yeonji pelaku pembunuhan itu, yang membuat Yeonji kesal dan sepertinya pertemanan mereka pun kandas saat itu juga teman-teman. Di keesokan harinya saat Jijong mendatangi apartemen Sian untuk melihat dan memperbaiki apartemen itu, terlihat Eun yang sudah bersyukur atas perilaku ibunya pun membawanya ke sebuah rumah sakit. Dan setelah Eun mendapatkan hasil bahwa ibunya gila karena kecanduan miras, dan dengan hasil itu ia pun menjebloskan ibunya itu ke rumah sakit jiwa. Lalu Shin pun berpindah ke Sarah yang telah menyelesaikan proses pemantauannya. Dan saat Sarah akan pulang di perjalanannya itu, ia pun menanyakan di mana HP lamanya. Dan saat ibunya bertanya tentang HP itu, Sarah pun hanya menjawabnya dengan yang ternyata alasan Sarah mengapa kembali mencari HP lamanya itu, ternyata HP itu pun berisi rekaman sebelum Yeonji akan membunuh Sohee. Yap, pokoknya HP itu saksi kejahatan Yeonji teman-teman. Dan dengan itu, Sarah yang sudah termakan omongan Hijong pun akan mempublikasikan video itu untuk membalas sahabatnya Yeonji. Sementara itu terlihat Doyoung yang baru mengetahui berita kejahatan Yeonji yang baru dilaporkan ibunda Sohee di sosial media pun langsung menemui Eun untuk menanyakan kebenaran itu. Namun Eun yang merasa Doyoung yang hanya ingin tahu pun kembali menanyakan Doyoung yang ingin membantu atau tidak. Dan karena Eun enggan menceritakannya, ia pun hanya memberikan alamat di mana ibunda Sohee berada. Lalu Shin pun berpindah ke Yeonji yang terlihat mendatangi Jaejun. Dan saat Yeonji menanyakan hal apa saja yang sudah diketahui Jaejun tentang Meo dari Hijong, Jaejun pun hanya menjawabnya dengan meminta si Yeonji untuk jujur. Dan setelah Yeonji menceritakan dan mengakui semuanya, di sini Yeonji yang sudah tertangkap basah pun mengeluarkan skill peluluhnya, yang membuat Jaejun luluh dan mau membantu Jaejun. Ih, kesel gua mah, emang orang cinta tuh bego ya teman-teman. 예솔이랑 나 네가 구해야지. 나 지금 제대로 꼬였어. 그치? Setelah itu terlihat Yeonji yang baru sampai kediamannya pun langsung dibuat kesal dengan Sarah yang sudah berada di rumahnya dan lagi bermain bersama Yisol. Dan saat Yeonji menarik Sarah untuk menjauhkannya dari Yisol, Sarah yang kesal pun langsung menanyakan Yeonji tentang video pengalihan itu. Namun karena di sini Yeonji yang salah fokus dengan aksesorisnya yang hilang dari tasnya, ia pun panik dan tidak menghiraukan Sarah. Di keesokan harinya saat Pakang sudah memberangkatkan istrinya dan berniat untuk kabur, ia pun ditelepon Buyeon yang memintanya untuk bertemu. Dan terlihat Buyeon sebelum menemui Pason untuk menggagalkan rencana kabur Pason itu, ia pun sempat mengambil uang dan membawa bukti tunggal itu bersama dukunya. Juga pada saat itu, Buyeon pun meminta dan menelpon Pakang untuk menemuinya di suatu jalan. Yang ternyata semua rencana Buyeon menggagalkan kabur Pason dan menemui Pakang itu hanya untuk menjebak Pason saat dirinya menabrakkan Pakang yang dikiranya Pakang itu orang suruhan Pason.
dan langsung melaporkannya pada polisi untuk menangkap Pak Son. Namun karena Pak Son yang tidak ada kaitannya dengan Pak Kang, mereka pun dibawa ke kantor polisi. Cuman bedanya kalau Pak Kang itu bebas, sedangkan Bu Yeon harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya yang membuat Pak Kang terbunuh. Nih gini nih teman-teman, yang disebut senjata makan tuan ya. 정말 죄송합니다. 정말 죄송합니다. Sedangkan terlihat Bu Dukunnya sudah sampai di kediamannya setelah memantau rencana Bu Yeon itu, ia pun langsung dipergoki si Eun yang telah mengetahui semuanya. 너 뭐야? 광. Juga terlihat Yeonji yang tadi panik karena aksesorisnya yang hilang itu pun langsung mencarinya di rumah duka itu. Dan seakan-akan karma yang sedang memakan mereka, ia pun dipergoki Yejong yang sudah memegang aksesoris itu. Tapi yang untungnya di sini Yejong pun masih baik dan mau memberikan Yeonji dan mau membiarkan Yeonji pergi begitu saja. 이거죠? 그래요. 쇠사슬은 페이크예요. Keesokan harinya saat Eun kembali ditemui Pak Detektif untuk menanyakan kaitan Eun dengan penemuan mayat Meo itu, terlihat Eun pun hanya menjawabnya dengan penyamaran seolah-olah tersangka itu tertuju pada Yeonji. Dan saat Pak Detektif kembali menanyakan cerita Eun yang tanpa bukti itu, Eun pun menjawabnya dengan 당신들 사이에 진짜 무슨 일이 있었던 겁니까? 아님, 혹시 제가 용의자인가요? 전 이미 다 말씀드렸는데요. 형사님은 안 믿으셨죠? Dan sekilas Shin pun memperlihatkan hari di mana saat Sohye ditemukan. Yang ternyata di hari penyelidikan itu, polisi pun menemukan sebuah korek api yang dipakai Yeonji membakar Sohye sebelum mendorongnya jatuh. Dan Eun yang menceritakan kilasan itu pun membuat Pak Detektif segera menyelidiki korek api itu. 현장에서 발견된 라이터가 하나 있어요. 소희의 증거품 목록을 보면 Sedangkan terlihat Doyoung yang baru mendengar rekaman Meo dari HP Jaejun pun disarankan penasehatnya untuk melakukan sesuatu sebelum Jaejun melaporkan rekaman itu yang akan membuat keadaan mereka kacau. Dan sebelum Doyoung beraksi mengamankan rekaman itu di HP Jaejun, ia pun meminta penasehatnya untuk segera menyiapkan Yisol yang akan dipindahkan ke luar negeri. Lalu Shin pun kembali memperlihatkan Yeonji dan ibunya yang sudah sampai di kediaman dukun mereka. Dan saat Bu Dukun akan membuat sebuah acara untuk menghilangkan kesialan, terlihat Yeonji pun mendapat kabar bahwa suami Bu Art meninggal. Yang dari kabar itu, Yeonji pun mengetahui mengapa tadi ia menjemput ibunya di kantor polisi. 연진아, 나야. Lalu terlihat Bu Dukunnya sudah memulai acara itu pun seketika berubah menjadi arwah Sohye. Di sini entah acting atau benar-benar kesurupan teman-teman. Yang jelas karena hal itu, Yeonji pun panik dibuatnya. 무슨 개짓장이야? Ditambah saat sekilas Shin pun memperlihatkan ingatan Yeonji bagaimana dulu Yeonji sebelum mendorong Sohye jatuh dari atas gedung itu. Yang ternyata sebuah fakta baru pun kembali diperlihatkan saat Yeonji membakar sweater Sohye sebelum mendorongnya dengan sebuah korek api dan terjatuh dari atas gedung itu. Yang ternyata peristiwa itu pun langsung disaksikan si Eun yang tepat lagi berada sedang di gedung itu. 내일은 학교로 찾아간다. Yang membuat Yeonji ketakutan setelah teringat pembunuhan itu. Dan ditambah saat ia berpaling dari Bu Dukun yang kesurupan itu, ia pun dikagetkan dengan si Eun yang sudah berada di tempat itu. Dan di saat itulah episode 14 ditutup dengan begitu menegangkan. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 14 ini? Jika ada yang mau disampaikan, tuliskan saja di kolom komentar. Dan untuk episode selanjutnya, jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe biar kalian gak ketinggalan konten Mimin Rizal undur diri. Mohon maaf dan terima kasih.